7 jam, tak ada senyum panjang, juga jawaban jelas. Mantan Bupati Purwakarta. Ada kabar terbaru nih teman-teman ya, dari mantan istri Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane, yang mana ya diperiksa sampai 7 jam. Karma loh ini. Dulu mengusir sampai ya Kang Deddy diterlantarkan. Teman-teman, coba kita lihat dulu ya videonya ya. Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, keluar dari kantor kejaksaan seperti seseorang yang baru selesai menghadapi badai. Pagi itu, Ane datang berkerudung putih didampingi kuasa hukumnya, Frizola Putri. Penyidik Kejari Purwakarta memeriksanya sebagai saksi dugaan gratifikasi. Nama Ane jadi sorotan. Mantan istri Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu sebelumnya sempat tak hadir dalam panggilan penyidik karena alasan kesehatan. Kuasa hukumnya menegaskan, Ane kooperatif. Bahkan soal satu unit mobil yang ikut disorot penyidik disebut tak ada kaitannya dengan jabatan maupun kepentingan pribadi Ane saat menjadi kepala daerah. Di luar gedung kejaksaan, publik menunggu satu kalimat, satu penjelasan. Tapi Ane hanya berjalan cepat menuju mobilnya. Kadang, yang paling membuat orang curiga justru bukan jawaban, tapi keheningan. Halo guys, Teguh Wuryanto dari Jawa Barat guys. Ada kabar Ratna Ane Mustika. Ratna Ane Mustika, mantan istrinya Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, baru-baru ini diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta diduga terkait gratifikasi guys, terkait dengan penyitaan mobil Innova Toyota tahun 2024 baru guys. Ane Ratna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri masih dalam status saksi. Tetapi guys, pemeriksaan ini mengandung firasat buruk. Pemeriksaan dari jam 9 sampai jam 7 malam, jam 19, berarti 10 jam. Kalau ya saksi itu diperiksa lebih dari 7 jam, itu saja sudah firasat buruk akan mengarah ke tersangka guys. Apalagi ini sudah 9 jam. Saya prediksi Ane Ratna Mustika ini nanti bisa jadi tersangka. Ini ironis guys. Mantan suaminya Deddy Mulyadi baru saja dilantik menjadi gubernur Jawa Barat, tetapi mantan istrinya diperiksa terkait gratifikasi mobil Innova guys. Dari Kejaksaan Negeri Purwakarta sudah menegaskan diperiksanya, disitanya mobil Innova sudah relevan untuk meningkatkan penyidikan yang dilakukan Kejari Purwakarta guys. Ditunggu dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan kasus gratifikasi atau suap yang dilakukan 24 anggota DPRD Purwakarta. Ane mengakui dirinya bersama Sekda diperiksa terkait dugaan gratifikasi anggota DPRD Purwakarta. Yang pertama, saya hadiri pemeriksaan atau undangan klarifikasi tentang dugaan gratifikasi 24 anggota DPRD Purwakarta. Itu judul pada undangan yang diberikan oleh Kejari. Kata Ane dikutip dari kompas.com pada Sabtu 8 April 2023. Kantos ngahutang DBH, tara kantos ngahutang siltap, leres teu? Bager teu? Sok telat tara salah
kami abdi bupati. Tapi tos bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagus. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkeun 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pak Jaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Tur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teuing bener teh. 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun. Zaman Ambu Ana mah can pernah DBH tadi dibayarkeun rasa. Kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya. Lu yang hutang gue yang bayar, enak aja lu. Astagfirullah. Kayak Bu, tapi abdi mah tetiasa. Abdi mah jalmina lempeng Bu. Abdi mah bupati aturan truk sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai atuh. Ketika berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana saya aman. Yang penting habisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. Saya jawab sekarang. Itu ilmu saya. Dan silakan diskusi. Waktu itu PJ-nya cuma 6 bulan. Kalau sekarang kan agak lama. Itu ilmu saya. Saya tahu. Maka tugas dia waktu itu karena tidak akan menganggarkan anggaran. Saya tahu birokrasi yang di Pemda Purwakarta waktu itu. Kalau saya nggak minuskan itu pasti bisik sama PJ. Pak, zaman Pak itu begini Pak. Dia ingin nikmatin jalan-jalan, studi banding segala macam. Kabali kan tahu lapor birokrasi. Orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ane Ratna justru terancam penjara. Dulu ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat. Kini justru bersinar di tengah rakyat. Sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani. Namun, di balik sorotan positif terhadap Deddy, ada kisah masa lalu yang kembali mencuat. Kisah rumah tangganya dengan Ane Ratna Mustika, perempuan yang pernah jadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Deddy dan Ane dikaruniai 2 anak, namun pernikahan itu kandas pada tahun 2023 meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Rumor yang berkembang saat itu cukup mencengangkan. Deddy disebut-sebut diceraikan karena ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Dalam pernyataannya setelah sidang cerai, Deddy menyebut bahwa ia ditinggalkan di saat tidak memegang jabatan apapun, sementara Ane masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ada jabatan ditendang ya. Lain, Deddy terus melangkah maju dengan karir politik yang kian moncer, sementara Ane justru menghadapi ancaman penjara. Ia terseret dalam dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Innova Hybrid yang diterimanya saat masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Purwakarta sejak awal 2025, setelah laporan masyarakat masuk pada 2023. Mobil yang disinyalir sebagai barang gratifikasi kini telah disita penyidik. Pada Rabu 5 Februari 2025,
terima, Ane akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan. Ia datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar menjelang malam. Pemeriksaan berjalan intens dan masyarakat pun tidak henti memberikan komentar. Menariknya, di tengah badai tudingan, Ane memilih diam dan ia tidak memberikan banyak komentar ke publik. Ini bukan hanya kisah perceraian publik tokoh ternama, ini adalah kisah tentang bagaimana jabatan bisa memabukkan dan bagaimana ketulusan diuji saat seseorang tidak lagi punya kuasa. Karena pada akhirnya bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri saat semua lampu sorot padam. Ngeri guys, ngeri. Berarti poe ayeuna soalna ieu Senin tanggal 25 Mei 2020 genep baru mantan Bupati Purwakarta penuhi panggilan Kejari gratifikasi mobil mewah ta inisialna teh ARM ta ieu tajalmina nganggo kerudung nganggo hijab putih. Sahanya kira-kira Ambu Ane Mustika. 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah, aset Pemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita tadi sudah menyimak berita terbaru tentang, mohon maaf nih, mantan istri Kang Deddy Mulyadi, yang mana waktu dulu ya teman-teman kita tahu bahwa kita sudah menyaksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi begitu luar biasa ketika dulu ya, sampai ya Allah diusir ya teman-teman, sampai divideoin lagi teman-teman, ada videonya ya, saya ya punya ya. Ini entah kenapa ya tega banget ya Ambu Ane mengusir sosok Kang Deddy Mulyadi, padahal itu ketika menjadi bupati loh, ketika Kang Deddy menjadi bupati kalau nggak salah, dan mau ke DPR ya teman-teman. Dan entah kenapa ya, mungkin karena dulu banyak tekanan karena Kang Deddy sering didemo waktu dulu ya, sehingga Ambu Ane risih atau apa ya, saya kurang paham ya teman-teman. Dan ya ini sekarang siapa yang bersalah coba ya, ini udah terbukti siapa yang bersalah coba ya. Dulu kan sering duduk Kang Deddy katanya suruh bayar uang PJU ya, atau apa ya teman-teman ya. Ini sekarang siapa yang salah ya, harusnya jangan seperti itu ya. Ketika suami ya, mohon maaf, walaupun ya di bawah ataupun banyak tekanan dari luar, harusnya seorang istri bisa menguatkan suaminya, jangan malah minta seperti itu teman-teman ya. Ini sangat tidak baik, dan inilah yang diterima sekarang ya. Mungkin ya orang-orang menyatakan karma ya, karma waktu dulu ya, seperti itu ya teman-teman pada intinya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menambah informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.